Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reda Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 34. Cerita dimulai setelah melampiaskan semua amarah yang memuncak di dalam jiwa dengan cara menghajar Ji Yong Yun. Ha Jin pun langsung menyerahkannya kepada aula hukum pidana. Dengan santainya Ha Jin bertanya mengapa mereka semua memandangnya dengan tatapan mata yang seperti itu. Ha Jin berkata, apa yang salah dengan perbuatanku? Apakah aku terlalu keras kepadanya? Atau mungkinkah aku memukulnya sambil tertawa terbahak-bahak? Saat mendengar Gogu yang mengatakan, apakah Tuan Muda tidak sadar dengan bentuk wajahnya setelah ia menghajarnya, Ha Jin pun berkata, mungkin wajahnya terlihat buruk, tetapi aku yakin kalau kalian pasti masih bisa mengenali wajahnya. Gogu berkata, aku bertanya-tanya mengapa Anda melakukannya kepada putra ketiga Ji Yong Yun, sedangkan pelaku utamanya adalah putra pertama dari keluarga pedang iblis. Namun Gogu langsung terdiam ketika Ha Jin yang berkata, kita akan mengetahuinya sekarang juga. Seharusnya kau juga tahu bahwa tingkat kesulitan pada kasus ini telah meningkat karena tersangka tidak meninggalkan bukti yang nyata, melakukan semuanya tanpa meninggalkan jejak, lalu menghindari deteksi dari ayahnya, seorang raja pedang yang cerdas. Jadi apakah kau berpikir kalau dia bertindak hanya seorang diri? Aku berpendapat kalau dia telah memiliki sebuah komplotan untuk melancarkan aksinya selama ini. Dengan mengamati mereka, maka aku bisa tahu bagaimana pergerakan mereka. Putra pertama telah memiliki aura membunuh yang begitu kuat yang bisa didapatkan setelah seringnya membunuh banyak orang. Sedangkan putra ketiga, ia telah menyembunyikan aura demoniknya yang begitu aneh. Jadi aku sangat yakin kalau mereka berdua adalah pelaku utama dari komplotan dalam kasus ini. Mendengar penjelasan Tuan Muda, Gogu berkata, kasus ini tidaklah sederhana. Pelaku utama pasti akan menyangkal semua tuduhan itu dan juga. Akan tetapi Ha Jin langsung memotong perkataannya sembari mengeluarkan sebuah benda yang terselip di balik bajunya. Ha Jin berkata, ini adalah tumbuhan halusinasi. Jujur saja aku sangat kesulitan untuk mendapatkan benda ini dari keluarga Jeoksa. Ini adalah tumbuhan obat-obatan yang dikenal dengan efek halusinasi dan juga dapat melemahkan sebuah tekad. Dengan menggunakan bubuk halusinasi ini, maka kita akan mendapatkan pengakuan yang melibatkan putra tertua dari mulutnya dan juga membuat Ji Yong Yun mengungkapkan kebenaran tentang energi demonik miliknya yang terlihat aneh. Energi demonik yang ada di dalam tubuhnya pastinya berasal dari orang-orang yang telah ia bunuh sebelumnya. Aku bahkan menjadi lebih yakin saat aku melihatnya menyerangku dengan begitu buas, yang mana itu didorong oleh energi demonik yang berasal dari pedang Silent King. Akan tetapi, meski mereka berdua telah mengaku dan dikirim ke dalam aula hukum pidana, semuanya akan sia-sia jika satu orang itu tidak setuju. Dengan tatapan mata yang tajam, Ha Jin melanjutkan kata-katanya. Jadi untuk saat ini aku akan bertemu dengan orang terakhir yang bisa menyelesaikan masalah ini. Di tempat yang berbeda, pada kediaman keluarga pedang iblis, terlihat Ji Won-wi yang sedang menikmati minumannya. Ji Won-wi bergumam, teh yang aku minum di dalam kultus ini sangatlah berbeda. Namun apakah ini karena hari pertamaku ataukah karena besok putraku yang akan menjadi murid dari sang raja? Jujur saja aku tidak bisa menenangkan isi hatiku meskipun dengan udara yang segar dan juga teh yang harum ini. Namun tiba-tiba saja Ji Won-wi menyadari kalau dari kejauhan dia merasakan bahwa ada seseorang yang datang menemuinya. Ternyata orang yang datang menemuinya itu adalah Tuan Muda ketiga. Ha Jin berkata, kau telah menjalani hidup yang sehat dengan hanya meminum minuman yang tidak beralkohol. Tetapi apakah tidak menjadi masalah jika aku mengganggu waktu bersantaimu?
Aku tahu bahwa kau tidak menyukai sesuatu masalah yang rumit, maka aku akan langsung mengatakan inti dari kedatanganku. Jadi dengarkan aku baik-baik, putra ketigamu yang bernama Ji Yongyun telah ditangkap dan dikurung di dalam aula hukum pidana. Sontak Ji Won-wi sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka bahwa putra ketiganya telah ditahan oleh aula hukum pidana. Kemudian Ha Jin pun menyerahkan sebuah gulungan. Ia berkata, "Aku sudah mempertimbangkan untuk melakukan hal yang sama kepada putra pertamamu. Jadi bagaimana menurutmu?" Beberapa saat kemudian, setelah menyerahkan gulungan itu, Ha Jin berkata, "Ini adalah sebuah daftar dari anggota kultus yang telah dibunuh oleh putra pertamamu dan juga atas pengakuan putra ketigamu." Dari raut wajahnya, Ji Won-wi sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka bahwa kedua anaknya telah melakukan hal yang keji seperti itu. Melihat ekspresi wajahnya, Ha Jin berkata, "Semuanya yang kau lihat itu memanglah benar. Akan tetapi jika kau tidak percaya, maka aku akan memanggil orang-orang dari aula hukum pidana untuk datang ke tempat ini." Dengan kesalnya, Ji Won-wi berkata, "Aku menolak untuk percaya akan hal ini. Bagaimana jika kau melakukan ini demi menyingkirkan kompetisi sebagai sang penerus untuk dirimu sendiri?" Ha Jin pun berkata, "Aku telah menangani putra keempat dan dia telah ditahan di rumahnya untuk pengobatan karena dia saat ini sedang sekarat. Asal kau tahu, perebutan tahta sang raja telah dimulai sejak dari lama. Seperti yang sudah kau ketahui, aku bisa dengan mudah menyingkirkan orang yang sepertimu. Jadi jangan pernah membuang waktu untuk hal yang tidak berguna. Aku tidak tahu apa motifmu untuk membuat mereka menjadi murid sang raja. Tetapi bagaimana jika putramu telah menjadi murid dari sang raja dan dia mulai membantai anggota kultus lagi?" Terlihat Ji Won-wi semakin marah. Bahkan tanpa ia sadari, aura demoniknya telah menyelimuti seluruh tubuhnya ketika ia mendengar Ha Jin yang berkata, "Apakah kau ingin mengotori nama keluargamu hanya dengan masalah yang seperti ini? Jadi kau harus berpikir dengan baik." Lalu Ha Jin kembali berkata, "Jika kau tetap saja berpegang teguh pada perkataanmu yang sebelumnya, maka aku akan..." Namun belum sempat Ha Jin melanjutkan kata-katanya, aura demonik yang dipancarkan oleh Ji Won-wi semakin memuncak di tempat itu. Lalu dengan nada yang tinggi, Ji Won-wi berkata, "Dasar brengsek, apakah kau mencoba untuk menekanku?" Cerita berpindah. Pada keesokan harinya, terlihat sebuah patung yang mereka sebut sebagai dewa tersembunyi telah bergerak dari tempatnya. Diketahui bahwa patung dewa itu adalah sebuah simbol yang menandakan betapa tingginya dan berkuasanya sang raja yang telah memimpin kultus demonik itu. Di antara banyak orang yang menghadiri festival Mara itu, Ji Won-wi menatap ke arah lain karena dia telah diawasi oleh Ha Jin. Benar saja, dari arah yang lain, Ha Jin telah mengawasi semua pergerakan yang akan dilakukan oleh Ji Won-wi pada festival Marah yang telah dilaksanakan di hari itu. Ketika melihat tuan muda ketiga yang menatapnya dengan tatapan mata yang tajam, Ji Won-wi bergumam, "Wahai tuan muda ketiga, apakah semua ini memang sudah kau rencanakan?" Cerita kembali. Pada malam harinya, Ha Jin berkata, "Tenangkan dirimu, aku datang ke sini bukan untuk bertarung melawan kepala keluarga pedang iblis. Aku cukup sadar kau bisa dengan mudah menutupi dosa-dosa kedua putramu dengan pengaruhmu sebagai kepala keluarga yang terkenal. Akan tetapi aku juga tahu kalau kau bukanlah orang yang seperti itu. Jadi aku memiliki sebuah penawaran kepadamu. Laporkanlah dosa putra tertuamu kepada sang raja pada festival Mara besok hari. Karena aku percaya bahwa pengakuan ini akan menjaga kehormatan dari keluarga pedang iblis di hadapan semua orang yang hadir pada festival itu. Jadi pilihlah, karena nasib dari berabad-abad lamanya keluarga pedang iblis ini tergantung dari hati nuranimu." Ji Won-wi berpikir, hati nurani yang tuan muda katakan, apakah itu lebih penting daripada martabatku sebagai kepala keluarga kehormatan pedang iblis? Tidak lama kemudian, terdengar suara trompet yang berdengung di tengah-tengah upacara festival Mara tersebut, yang mana itu menandakan bahwa sang raja demonik telah datang dalam upacara yang mereka anggap sebagai festival tersuci itu.
Terdengar semua orang yang menghadiri upacara festival Mara tersebut langsung memberi salam kehormatan kepada sang raja. Lalu orang-orang yang mengikuti kehadiran sang raja sangat diwajibkan untuk bersujud kepadanya dengan menundukkan wajah mereka. Setelah bersujud dan memberi penghormatan kepada sang raja, Ji Wonwi bergumam, "Aku sangat ingin sekali melihat putraku dihormati sebagai dewa di tempat yang sama sekali tidak bisa aku capai. Aku percaya bahwa putra yang begitu aku banggakan tidak akan memiliki sebuah masalah untuk mendapatkan posisi itu. Tetapi bagaimana bisa putraku yang aku rawat sejak ia masih kecil bisa melakukan kekejaman yang seperti itu?" Di sisi yang lain, sambil memperhatikan Ji Wonwi yang masih belum mengucapkan sepatah kata pun kepada sang raja, Hajin berpikir apakah Ji Wonwi masih ragu untuk melaporkan dosa yang diperbuat oleh anaknya. Namun tiba-tiba saja Goldie langsung melompat dari pundaknya Hajin dan menatap ke arah sang raja. Dan mereka saling menatap satu sama lain dengan tatapan mata yang hanya mereka saja yang bisa memahami arti dari tatapan mata itu. Lalu sang raja berkata melalui telepatinya, "Wahai Sirang, sudah lama kita tidak bertemu dan kau saat ini masih anak-anak." Namun Sirang, atau yang bisa kita sebut sebagai Goldie, telah memancarkan auranya yang begitu menyilaukan kepada sang raja. Melihat cahaya itu, sang raja hanya tertawa. Ia berkata, "Apakah kau ingin mengatakan meski tubuhmu masih sekecil itu, tetapi kau memiliki kekuatan yang sangat luar biasa?" Kemudian di hadapan semua orang sang raja berkata, "Aku sama sekali tidak suka dengan hal yang rumit, jadi aku akan mengakhiri pertemuan ini dengan beberapa kata." Di dalam hatinya Ji Wonwi berkata, "Bisakah semua ini berjalan tanpa adanya masalah apapun? Mengapa aku harus melaporkan putraku sendiri kepada sang raja atas dosa-dosa yang ia perbuat dan mengotori kehormatan keluargaku?" Di sisi yang lain, Hajin berpikir ini adalah kesempatan satu-satunya yang dimiliki oleh Ji Wonwi. Aku berharap kalau dia akan memilih dengan hati nuraninya. Lalu sang raja kembali berkata, "Mulai hari ini aku akan mengangkat putra tertua dari keluarga pedang iblis yang bernama Ji Kang Yung sebagai muridku yang ke-8. Namun setelah sang raja mengatakan itu, tiba-tiba saja Ji Wonwi meminta kepada sang raja untuk mendengarkan perkataannya meskipun nyawanya sebagai taruhannya. Dengan wajah yang berkeringat dingin dan juga suara yang terbata-bata, Ji Wonwi berkata, "Dengan sangat disesali, aku harus menyampaikan kepada Anda bahwa putraku telah melakukan sebuah kejahatan yang sangat besar." Akan tetapi sang raja langsung meminta kepada Ji Wonwi untuk menutup mulutnya dan menghentikan ucapannya di tengah upacara penyambutan itu. Bahkan saking kuatnya aura yang dipancarkan oleh sang raja, meski hanya dengan tatapan mata saja, aura itu telah menekan mental yang dimiliki oleh Ji Wonwi. Lalu sang raja meminta kepada Ji Wonwi untuk datang ke istananya agar Ji Wonwi bisa menceritakan dosa apa yang telah diperbuat oleh putra tertuanya. Setelah mengatakan itu, sang raja langsung pergi dari hadapan mereka semua dan ia akan menunggu apa yang akan disampaikan oleh Ji Wonwi. Melihat itu, Hajin sangatlah terkejut. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Apakah sang raja memang berniat untuk menjadikan penjahat itu sebagai muridnya? Lantas apa yang dipikirkan oleh sang raja?" Beberapa saat kemudian, Hajin pun telah sampai pada kediaman sang raja dan Hajin langsung memberi salam kehormatan kepadanya. Pada sisi yang lain, terlihat Ji Wonwi yang telah sampai lebih dulu ke tempat sang raja karena sang raja memang memintanya untuk datang ke istananya. Kemudian sang raja meminta kepada Hajin untuk duduk tepat di hadapan Ji Wonwi. Lalu sang raja menawarkan kepada Hajin apakah ia ingin meminum semangkuk arak yang telah ia ciptakan sendiri. Saat mendengar Hajin yang menolak tawaran itu, sang raja hanya menanggapinya dengan mengatakan, "Sepertinya suasana hatimu sedang tidak baik sehingga kau menolak tawaranku." Ji Wonwi sangatlah terkejut. Ia bertanya-tanya siapa sebenarnya tuan muda ketiga sampai-sampai ia begitu mudah menolak arak yang ditawarkan oleh sang raja.
Kemudian sang raja berkata kepada Ji Wonwi, "Kau telah menunjukkan keberanianmu. Pastinya sangat tidak mudah bagimu untuk melakukan hal yang seperti itu di hadapan banyak orang." Terlihat Ji Wonwi sangatlah terkejut ketika nada suara sang raja yang begitu berat telah bertanya kepadanya, "Ji Wonwi, sebagai kepala keluarga pedang iblis, katakan kepadaku bagaimana kau akan menangani hal ini?" Sambil tertunduk, Ji Wonwi berkata, "Meski dia adalah putraku, tetapi aku merasa kalau situasi ini telah berada di luar kendaliku karena dia saat ini telah menjadi murid Anda." Akan tetapi, Ji Wonwi semakin tertekan ketika sang raja kembali berkata, "Wahai kepala keluarga pedang iblis, apakah kau akan membuatku menanyakan hal yang sama untuk yang kedua kalinya?" Di sisi yang lain, Hajin hanya menatap kepada Ji Wonwi dengan tatapan mata yang tajam, meskipun ia sama sekali tidak mengatakan sepatah kata pun di hadapan sang raja. Lalu sang raja berkata, "Ji Wonwi, kau tidak perlu mengucapkan kata maaf karena aku tidak membutuhkan akan hal itu. Jadi jawab pertanyaanku, bagaimana kau akan menangani masalah ini?" Terlihat Ji Wonwi semakin tertekan. Ia bergumam apa yang telah dipikirkan oleh sang raja, tetapi untuk menebak tujuannya hanyalah sia-sia karena sang raja sama sekali tidak bisa ditebak. Dengan nada yang lirih, Ji Wonwi berkata, "Aku memang mengakui dosa besarnya, tetapi dia juga tetaplah putraku. Anda pastinya tahu bahwa orang tua adalah satu-satunya orang yang bisa mengampuni dosa anaknya. Akan tetapi aku adalah kepala keluarga pedang iblis. Karena itulah aku percaya bahwa kita harus menangani situasi ini dengan lebih tegas meskipun dia adalah darah dagingku. Jadi aku bersumpah aku ingin memberikan sebuah hukuman yang sangat sesuai dengan kejahatan yang telah ia perbuat selama ini." Mendengar perkataan Ji Wonwi, sang raja berkata, "Apakah kau yakin dengan ucapan yang keluar dari mulutmu itu? Sekarang aku mengerti, dan seperti yang sudah kau katakan sebelumnya bahwa anak itu telah menjadi muridku dan dia berada di luar dari jangkauanmu. Tetapi aku sama sekali tidak ingin mengabaikan perkataanmu. Kedelapan muridku termasuk anakmu, maka aku akan mengurusnya secara rahasia tanpa harus diketahui oleh siapapun." Setelah mengatakan itu, sang raja memberikan sebuah botol yang berisi minuman arak. Lalu ia meminta kepada Ji Wonwi untuk pergi dari hadapannya. Sambil bersujud, Ji Wonwi mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan yang diberikan oleh sang raja, dan ia meminta izin kepada sang raja untuk pamit dari hadapannya. Kemudian sang raja mengajak Hajin untuk pergi ke sebuah tempat. Lalu sang raja berkata, "Soryang, apakah kau telah menemui Ji Wonwi hanya seorang diri?" Mendengar pertanyaan sang raja, Hajin tidak langsung menjawabnya karena ia sangat berhati-hati jawaban apa yang ia ucapkan kepada sang raja. Lalu sang raja kembali berkata, "Soryang, sekarang jawab aku, apa alasanmu sehingga kau terlibat dalam masalah ini?" Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.